Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kintara Putra Fajar, mahasiswa Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung angkatan 2014. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Makna Logo PT Matua Indonesia Dikdaya. Konteks penelitian logo merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti kata, pikiran, pembicaraan, dan akal budi. Sebuah logo merupakan salah satu branding dari sebuah perusahaan. Logo merupakan salah satu bagian dari corporate identity, yang dimana jika diibaratkan seperti manusia, sebuah logo itu diibaratkan sebagai wajahnya, karena sebuah logo adalah pertama yang dilihat ketika halayak mencari tahu mengenai sebuah perusahaan. Logo Matua ini dibuat pada tahun 2018 untuk rebranding. Lalu pertanyaan penelitiannya ada 3, yaitu bagaimana interpretasi logo Matua ditinjau dari icon. Yang kedua, bagaimana interpretasi logo Matua ditinjau dari indeks. Yang ketiga, bagaimana interpretasi logo Matua ditinjau dari simbol. Berikut adalah kerangka pemikirannya, yang dimana ada logo Matua, lalu ke semiotika Charles Sanders Peirce, lalu ke icon, indeks, simbol, dan ke corporate identity, kembali lagi ke logo. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan semiotika Charles Sanders Peirce menggunakan trikotomi kedua, yaitu icon, indeks, dan simbol. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, uji studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahannya menggunakan triangulasi sumber. Pembahasan berikut adalah gambaran secara singkat mengenai logo PT Matua Indonesia Dikdaya. Terdapat 3 bentuk bangun dasar dalam logo ini, yaitu segi 8, segi 6, dan lingkaran. Lalu ada warna hitam dan emas, dan yang terakhir menggunakan tipografi sans serif. Analisis icon. Dalam analisis icon ini terdiri dari 3 bentuk bangun dasar yang secara keseluruhan bisa dilihat seperti sebuah shooting target yang menunjukkan ketepatan. Sama halnya dengan fungsi jam tangan, yaitu untuk menunjukkan ketepatan waktu. Lalu ada tipografi Matua yang berada di bawah logo. Selain sebagai nama perusahaan, tipografi tersebut juga melambangkan 5 divisi yang ada di Matua dan seperti pondasi dalam logo ini. Lalu analisis indeks. Menurut peneliti, masih banyak orang yang menganggap sebuah logo itu hanya dibuat untuk menarik konsumen saja dengan desain yang sekedar eye catching. Tetapi sebuah logo itu harus memiliki nilai-nilai dari perusahaan tersebut, yang dimana nilai-nilai itu bisa membuat konsumen mengetahui bahwa sebuah perusahaan itu bergerak di bidang apa. Selain itu, sebuah logo juga harus memiliki kekhasan atau keunikan sendiri dan juga mudah dimengerti dalam waktu singkat serta bertahan lama. Lalu analisis icon. Yang pertama ada bentuk segi 8. Bentuk segi 8 ini seperti sebuah arah mata angin, yang dimana ada 8 penjuru mata angin. Arah mata angin ini biasa digunakan para penjelajah dalam mencapai arah dan tujuannya. Dari logo ini peneliti melihat bahwa segi 8 ini melambangkan arah dan tujuan dari pihak Matua, yang dimana bisa berdiri hingga sekarang dan menghasilkan berbagai jenis jam tangan serta sudah mendapatkan berbagai jenis penghargaan. Bentuk segi 6 ini peneliti melihat seperti bagian dalam sarang lebah, yang dimana bentuk segi 6 ini adalah bentuk paling sempurna untuk menaruh madu dan meminimalisir penggunaan lilin. Tetapi dalam logo ini, bentuk segi 6 ini seperti pondasi di dalam logo ini, yang dimana antara bentuk segi 8 dan lingkaran. Lalu bentuk lingkaran dari seluruh kebudayaan hampir memaknai sebagai sebuah kehidupan, yang dimana seperti roda yang berputar. Lalu sama halnya dengan Matua, bentuk lingkaran ini yang merepresentasikan sebuah jam tangan, yang dimana menunjukkan waktu yang selalu berputar selama 24 jam. Lalu ada warna emas. Sama menurut peneliti, hampir di seluruh kebudayaan juga warna emas ini melambangkan sebuah kekayaan, yang dimana biasa digunakan oleh raja, ratu, atau pangeran yang menggunakan mahkota emas. Tetapi kekayaan dari Matua ini bukan dari material saja, tetapi penggunaan SDM dan SDA-nya, yang dimana sumber daya alamnya adalah menggunakan kayu khas Indonesia, yaitu eboni Makassar, dan untuk SDM-nya adalah orang yang memproduksi jam tangan ini merupakan pengrajin kayu asal Ciwidey. Warna hitam merupakan warna yang melambangkan formal atau elegan. Kayu menurut peneliti dalam logo ini untuk melambangkan kesan elegan menggunakan jam tangan dengan
bahan dasar kayu. Lalu tipografi sans serif merupakan tipografi yang menunjukkan masa kini. Lalu selain itu logo, dalam tipografi ini terdapat 5 huruf yaitu M, A, T, O, dan A, yang dimana menurut peneliti melambangkan 5 divisi yang ada di dalam Matoa, yaitu marketing, kreatif, finance, human resource, dan research development. 5 divisi ini yang dimana saling berkesinambungan untuk membuat Matoa bisa terus bergerak hingga sekarang. Kesimpulannya, dari analisis icon dapat disimpulkan bahwa logo Matoa merepresentasikan sebuah produsen jam tangan. Analisis indeksnya, hasil dari analisis indeks logo Matoa sebagai sebuah corporate identity. Dalam pembuatannya, logo tidak hanya sekedar memberikan nilai estetik saja, tetapi harus merepresentasikan sebuah perusahaan dan menanamkan nilai-nilai dari perusahaan tersebut. Dalam logo ini, Matoa sudah memberikan nilai-nilai perusahaan yang membentuk identitas dari Matoa. Lalu analisis simbolnya. Dalam analisis simbol yang ada pada logo ini memiliki makna yang berbeda-beda dari setiap elemen pembentuk logo, tetapi saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk sebuah logo yang merepresentasikan Matoa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.